Baik. Baik. Acara selanjutnya, uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani membahas surat Al-Imran ayat 7 oleh Ibu Dr. Indri Yuliani. Sebagai pendamping Bapak Haji Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Untuk itu, sebagai pembuka uraian gramatikal metode Al-Hasani, kepada beliau Bapak Haji Ustadz Hasrizal Al-Hasani, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya yang tak mampu kita menghitungnya, walaupun sebuah kedipan mata kita. Kita tak mampu menghitung nikmat Allah, karena kita hitung satu nikmat Allah, ribuan nikmat datang kepada kita. Kita hitung satu, ribuan datang. Kita hanya mampu menghitung secara dari hitung, sementara nikmat Allah turun kepada kita dari ukur berkelipatan tinggi. Jadi kita nggak mampu menghitungnya. Yang mampu kita adalah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Kita Allah berikan nikmat iman, dengan nikmat iman itu kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah juga menjauhkan larang-larangannya. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan sehingga kita mudah melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak amal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat saat ini adalah nikmat membahas Al-Qur'an. Nikmat mencintai Al-Qur'an. Tidak semua orang Allah berikan nikmat mencintai Al-Qur'an. Tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Qur'an ini. Kalamullah. Firman-firman Allah. Alhamdulillah, cinta itu ada di hati kita. Dan kita menjaga cinta itu. Jangan sampai cinta itu hilang begitu saja atau diambil oleh setan nanti. Terjaga, alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa Allah titip kepada kita cinta Al-Quran. Karena nama grup kita adalah pencinta Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada panutan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperagakan, beliau sudah mengamalkan semua apa yang tertara dalam Al-Quran. Karena beliau adalah Al-Quran berjalan. Satu hari sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kalau ingin kamu tahu bagaimana akhlak Rasulullah, baca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, tandanya kita cinta kepada Allah, karena kita membaca ayat-ayat Allah, dan kita cinta kepada Nabi karena beliau sudah memperagakan semua isi Al-Quran, isi kandung Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya bersama Dr. Indri. Assalamualaikum Dr. Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Ceria Bapak Ibu sekarang Pak kayaknya ini ya. Alhamdulillah. Ini tampil yang keberapa nih Bu Dokter? Kedua Ustaz. Alhamdulillah, besok lebih mantap ini. Kita dulu kenalan kapan Bu Dokter ya? Bulan Desember Ustaz. Oh Desember. Saya masih ingat kesan pertama saya jumpa sama Ibu. Pak Ustadz, saya di tempat lain masuk Zoom, nggak disapa, di sini disapa. Pertama masuk nampak Bu Indri, saya sapa langsung. Gitu ya Bu Indri ya? Iya, kaget Ustaz. Itu terekam saya. Ibu posisi di ini mana Bu?
Bu Dokter? Di Jakarta Ustadz, di Manggarai, Oh, Manggarai. Buka praktek sehari-hari ya Bu ya? di rumah sakit Ustadz, Oh, rumah sakit. Oke. Rumah sakit apa tuh Bu? di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Alhamdulillah. Bayoran. Oh iya iya iya. Berarti kenal sama Idam Khalid ya? Udah lama ya, udah lama ya. Oh, oke. Iya. Oh Dokter, sekarang ke bagian ayat Ali Imran ayat 7 ya? Meninggal, Ustaz. Oh iya. Udah meninggal. Iya, Oh iya, udah meninggal ya. meninggal. Udah betul, udah meninggal. Teman akrab saya tuh. Silakan Bu Dokter Indri untuk menyampaikan ayat 7 nih. Waktu dan tempat penuhnya disilakan Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ustadz Rizal dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang semoga Allah rahmati. Insya Allah pagi ini saya akan membahas secara gramatikal ayat Quran surat Al-Imran ayat 7. Sebelumnya saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul Azim. Huwa kata ganti artinya dia. Allazi kata penghubung artinya yang. Anzala bentuknya KKL, laku huwa, akar kata nazala, polanya af'ala, artinya dia menurunkan. Dapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 448. Ala huruf artinya atas atau kepada. Ka kata ganti objek kamu. Alaika kepadamu. Al-kitaba ada alif lam, ciri kata benda, berasal dari kata kataba. Dapat kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya kitab. Dalam hal ini Al-Quran yang disebut. Min huruf artinya dari, hu kata gantinya, minhu darinya atau diantaranya. Ayatun kata benda ditandai dengan tanwin. Ini kata benda jamak, akar katanya dari awaya, terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 53. Jadi ayatun artinya ayat-ayat. Muhkamatun kata benda dengan ciri ada tanwin di huruf akhir dan ada mu di depan. Ini masuk juga kata benda jamak dan kata benda pelaku pasif dengan pola af'ala. Akar katanya hakama di Munawwir jelas ada di halaman 287. Muhkamatun artinya yang dikerjakan dengan teliti dan sempurna. Jelas. Kunna kata ganti mereka dengan jenis perempuan. Di sini yang dimaksud adalah ayat-ayat muhkamat yang sebelumnya. Umul kitabi kata benda majemuk terdiri dari umu
artinya ibu. Munawir juga disebutkan artinya asal, pangkal, atau sumber. Ini bisa juga diartikan pokok. Alkitabi, kata benda dari kata apa artinya kitab. Jadi umur kitab itu pokok-pokok kitab. Wa huruf artinya dan, istoru kata benda jamak dari ukhro, ada pada Mahmud Yunus halaman 36 artinya yang lain. Maka katanya aforo. Mutasyabihatun kata benda ada mu, ada tanwin di akhirnya, termasuk kata benda jamak, juga termasuk kata benda pelaku aktif dengan pola safa ala. Maka katanya syabaha artinya di Munawir halaman 691 berupa samar atau tidak jelas. Dari awal saya coba terjemahkan dulu. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran padamu, punya di sini maksud Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang dikerjakan dengan teliti atau dengan jelas. Itulah pokok-pokok Al-Quran. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang samar. Tadi mutasyabihat katanya samar. Selanjutnya, Pak, huruf artinya maka, amma artinya huruf artinya adapun, allazina kata penghubung artinya yang orang-orang yang di kata huruf artinya di dalam, ulubihim kata benda majmuk terdiri dari ulubi dan him. Ulubi ini jamak dari kolbun, katanya kolaba, bisa terlihat dari Mahmud Yunus halaman 353. Jadi artinya ulubi ini huruf jar karena sebelumnya kasro karena sebelumnya ada huruf jar di hati. Jadi artinya hati-hati. Him kata ganti mereka, ulubihim fi kulubihim di dalam hati-hati mereka. Zaigun kata benda dari kata zawo artinya menyimpang. Dapat di kamus Mahmud Yunus halaman 160. Di Munawir juga ada 594. Fa huruf artinya maka, yattabi'una untuk KKSAD pelakuhum kata tabi'a pola ifta'ala. Pada kamus Mahmud Yunus tabi'ah halaman 76 artinya mereka mengikuti. Ma huruf apa yang tasyabaha pola KKL pelaku huwa kata tasyabaha pola tafa'ala artinya dia menyerupai. Ada di Munawir halaman 691. Min huruf artinya dari, kata gantinya. Ibtilo al-fitnati karena ada kasroh di belakangnya dari katakan kata benda majemuk. Ibtilo kata benda dari akar kata bawo ya bawo. Di Munawir ada halaman 98, di Mahmud Yunus halaman 69. Di Munawir artinya mencari. Karena kata benda pencarian. Al-fitnati kata benda artinya fitnah. Tidak masuk bahasa Indonesia ya fitnah. Kalau di kamus diartikan juga cobaan. 307 Mahmud Yunus dari kata fatana. Selanjutnya, wa huruf artinya dan, iktilo ta'wili. Iktilo ta'wili. Itu kata benda majemuk juga. Iktilo sama seperti sebelumnya dari akar kata bawoya. Artinya mencari. Ta'wili kata benda dari akar kata awala atau ala
ada di Mahfudz Yunus halaman 53, artinya takwil atau tafsiran. Ibtilo atau wili, mencari takwil. Hi-nya kata gantinya. Hi kata gantinya. Kalau diartikan dulu, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada menyimpang, maka mereka mengikuti apa yang samar dari di sini Al-Quran, dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwil atau tafsirnya. Wa huruf artinya dan, ma huruf artinya apa yang, ya'lamu bentuk KKL. Wa di sini juga bisa diartikan padahal. Ya'lamu KKSAD laku huwa, apa kata alima wala fa'ala, artinya dia mengetahui. Jadi Mahfudz Yunus halaman 277. Takwila kata benda seperti sebelumnya dari awala ala artinya takwil. Kata gantinya illa huruf artinya kecuali Allahu Allah. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya atau tafsirnya kecuali Allah. Selanjutnya wa huruf artinya dan, ar-rosihuna kata benda pelaku aktif jamak dari akar kata rosaho Allah Ta'ala di sini. Rosaho bisa kita lihat di Mahfudz Yunus halaman 111, artinya tetap terlekat. Di huruf artinya di dalam, al-ilmi ilmu dari kata alima, rosihuna fil ilmi diartikan orang-orang yang lekat dalam ilmu. Yaquluna KKSAD lakuhum apa kata qala wala fa'ala, artinya mereka berkata amanna KKL pelaku nahnu apa kata amina qala af'ala, artinya kami telah beriman. Di huruf dengan di kata gantinya. Di sini Al-Quran. Amanna bihi, kami telah beriman kepadanya. Kulun, ada tanwin di belakangnya, jadi kata benda, artinya semuanya. Min huruf artinya dari. Indi robbina. Indi robbi masuk kata majemuk. Indi kata benda, karena sebelumnya ada huruf jar. Artinya dari sisi. Robbina kata benda majemuk. Robbi Tuhan. Nah kata ganti kami. Min indi robbina dari sisi Tuhan kami. Dari warasi artinya dan orang-orang yang lekat ilmunya, mereka berkata kami telah beriman dengannya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa huruf artinya dan, ma huruf artinya di sini tidak ada. Ya zakaru untuk KKSAD pelaku huwa, akar kata zakaro olah tafa'ala, artinya dia mengingat-ingat. Halaman Munawir halaman 448 di Mahfudz Yunus 134. Illa huruf artinya kecuali. Ulul albabi maksud kata benda majemuk. Ulu ini kata benda dari akar kata awala atau ala, ada di halaman Mahfudz Yunus halaman 53, artinya yang mempunyai. Al-babi ini kasroh karena menunjukkan kata benda majemuk. Akar katanya dari lababah atau labba, ini termasuk kata benda jamak dari
lubun, artinya akal, yang mempunyai akal. Wama yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dari awal ayat Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Darinya ada ayat-ayat yang dikerjakan dengan teliti atau jelas. Itu adalah pokok-pokok Al-Quran. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang samar. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka menyimpang, maka mereka mengikuti apa yang samar dari Al-Quran untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya atau tafsirnya. Padahal tidak ada yang takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang lekat ilmunya berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Dan tidak ada yang mengingat-ingat kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Nggak, jangan saya nggak nambah lagi gramatika, nggak nambah lagi konteks, udah lengkap semua kayaknya. Dikit aja saya tambahin Bu Dokter ya. Berapa lama persiapannya Bu Dokter ini? Karena belakangan juga sibuk Ustaz, jadi baru kemarin ya. Tapi kan ikut tetap masuk, saya lihat Ibu Ndri saat Oh iya, ya, alhamdulillah. Walaupun dalam sibuk dan dokter tetap bisa masuk ke Al-Sani Bu Dokter ya. Baik Bapak Ibu semua, saya tambah dikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun ya. Dia yang telah menurunkan Al-Qur'an. Anzala 'alaikal kitab ya jelas ya, berarti Al-Kitab ada alif lam, jadi Alkitab ya, Quran ya. Allah yang telah menurunkan Quran. Nah, sebagian dari ini adalah ayatum muhkamat, yang ayat yang jelas. Aqimis shalah, itu jelas itu. Wa atuz zakat, jelas itu. Jadi ayat yang jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jelas itu. Itu nggak ada lagi perdebatan orang. Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Jelas. Aqimis shalah, dirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu jelas ayatnya. Jadi sebagiannya ada ayat yang jelas. Umul kitab, itulah tiang-tiang pokok-pokok dari Al-Quran. Kemudian ukharu wa ukhara mutasabihat, dan yang lainnya adalah mutasabihat, samar-samar ataupun serupa-serupa. Nah, ayat mutasabihat ini kita apa namanya tuh, hati-hati ya. Ayat mutasabihat itu cerita tentang sorga, itu tuh mutasabihat ya. Cerita tentang neraka, azab kubur, cerita tentang pada masyar. Nah, ayat mutasabihat ini bisa dipahami pertama dengan ilmu yang dalam. Mungkin kata Zakir Naik itu ayat-ayat yang mutasabihat itu masih ada 20% lagi yang belum terbongkar. Kemudian waktu. Nah, kalau iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi bergoncang segoncang-goncangnya, bagaimana bergoncangnya? Ya tunggu waktunya. Jadi harus tunggu waktunya. Kayak di surga neraka, tunggu waktunya. Yang penting kita sikap kita la raiba fi, nggak ada keraguan. Kayak mutasabihat ada waktu atau ilmu yang dalam. Mungkin bagi kita mutasabihat, mungkin bagi orang-orang kedokteran seperti yang kita bahas kemarin, bagaimana janin, apa namanya, proses janin, fase-fase janin. Nah, mungkin bagi kita orang awam itu mutasabihat, nggak sama-sama, tapi bagi orang kedokteran nah, dia jelas tegas pada dia. Jadi mutasabihat itu bisa karena ilmu kita kurang, sehingga bagi kita mutasabihat, atau memang menunggu waktu seperti hari kiamat, surga dan neraka, tunggu waktunya. Nah, mutasabihat ini perlu ilmu yang lebih dalam. Insya Allah ya satu persatu terbuka. Dulu mungkin ayat tentang Firaun yang apa tuh mutasabihat, tapi sekarang udah ada muminya, udah nggak mutasabihat lagi. Mungkin satu saat tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj, sekarang mungkin mutasabihat masih dalam perdebatan. Mungkin nanti setelah ditemukan teknologi kayak Zoom lah, dulu orang berdebatkan bagaimana sih kok satu hari nyampe ke apa namanya ke Palestina, lalu naik ke langit, turun lagi. Nah, dengan adanya Zoom sekarang kita kan ada yang di Amerika, ada yang apa bisa ngobrol kan, kecepatan suara. Begitu juga nanti akan terbukti satu persatu dengan kemajuan teknologi mutasabihat. Nah, kemudian fa'amal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim, di hatinya itu zaimun, ada apa namanya kecondongan penyakit itu condong untuk kesesatan, faya tabi'una, maka mereka mengikuti. Tadi sudah dijelaskan semuanya oleh Bu Dokter polanya apa. Mereka mengikuti, saya ikut-ikutnya.
Mata sahabat apa yang samar-samar tadi. Ada tuh ngikutin misalnya alif lam ada alama ain lim ain itu nilainya 10, lam nilainya misal ya 15, mim 20, 10 tambah 15 tambah 5 40, maka baca ini sekian kali. Nah, itu mencari takwil namanya. Padahal nggak ada. Ada tuh orang yang memberi nomor terhadap huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal itu mencari-cari takwil. Ada juga yang mencoba mencari istilahnya misalnya ayat muqatta'ah itu alif lam mim, alif lam ra, kaf ain sad dan sebagainya. Kita tinggalkan itu semuanya, nggak boleh. Kenapa? Itu sama dengan mentakwil. Jadi fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, dia ada yang di hati itu kecondongan, maka fayat tabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha fitnah. Jadi mencari-cari fitnah. Kemudian takwilu. Jadi mencari-cari takwilihi itu mencari-cari takwilnya. Jadi fitnah. Jadi kalau kita nyari arti dari alif lam mim, alif lam ra, alif lam sad, nyari itu sama aja mencari fitnah atau mencari-cari takwil. Takwil tadi itu tadi ya, ain sekian huruf, nilai sekian, akhirnya kalau baca ini 1000 kali, dapat angka 1315 kali. Nah, itu ya takwil. Kita insyaallah kita tinggalkan itu semuanya. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui ta'wilu lahu illallah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka alif lam mim kita terimakan hanya Allah yang tahu artinya. Alif lam ra hanya Allah yang tahu artinya. Semua kita serahkan kepada Allah. Sikap kita apa? Warasikhu, orang-orang yang rasikhu itu kalau bentuk pelaku aktif tadi ya. Warasikhuna fi ilmi, orang yang lekat ilmu, yang dalam ilmunya, orang yang betul-betul memahami ilmu. Rasikhu fil ilmi itu orang yang dalam ilmunya, yang mendalam ilmunya, maka yaquluna, mereka berkata amanah, kami beriman. Udah, kita beriman itu dari Allah. Insya Allah nanti kalau menurut saya nanti di surga Allah katakan, kita kan nggak tahu alif lam ra apa artinya alif lam mim, ya Allah mungkin Allah terangkan maksudnya ini loh. Nah pasti Allah, karena nggak mungkin satu Al-Quran itu tidak punya arti, tapi kita sabar menunggunya, jangan di dunia dikutak-ketik. Nah, aman Nabi kullun min indina rabbina, semuanya indi rabbina, semuanya dari Allah, karena tidak mungkin Al-Quran sia-sia. Jadi kita batasin ini pasti isi Allah, dan nanti kita tanya lalu masuk surga kita insya Allah, ya Allah apa arti alif lam mim ya Allah. Nah, insya Allah nanti Allah terangkan semua ini. Alangkah ini. Jadi wama yazakkaru, dan tidak mengingat atau berpikir mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab, orang-orang yang cerdas. Kalau kita cerdas, kita berakal, kita berpikir, kita jadikan ayat-ayat yang mutasyabihat kita serahkan kepada Allah. Namun ayat-ayat yang muhkamat kita sami'na wa ata'na, kita laksanakan. Aqimis shalah wa atuz zakat, kerjakan langsung. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita laksanakan langsung. Tapi kalau yang mutasyabihat, biarlah Allah yang tahu. Alif lam mim, alif lam ra, kita nggak berani mengupasnya. Itu hanya di sisi Allah. Pada nanti muncul fitnah dan muncul mentang-tangbilkan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, Bu Indri sangat luar biasa urainya. Mudah-mudahan Bu Indri bisa istiqomah di alasannya, Bu Dokter ya. Ya, saya masih ingat kenalan pertama Bu Indri, nggak pernah lupa saya tuh. Pak Ustadz, saya di tempat lain masuk Zoom nggak disapa, kok sini langsung disapa, alhamdulillah ya. Karena SOP kita standar kita gitu. Jadi Pak Elmi nanti pada sesuai standar, siapapun yang baru masuk kita sapa. Siapapun personel Al-Sani yang kami tuju sebagai host dan co-host ya, kita sapa mereka-mereka yang baru masuk. Ini ada bukti bahwa orang yang kita sapa pertama justru jadi peserta tetap Al-Sani ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa, peserta 129 orang yang mendengar suara Bu Indri sekarang. Biasa kita 30-40, sekarang luar biasa 129 orang, alhamdulillah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak sempat kami sapa, nanti karena waktu ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ada beberapa orang yang baru, mungkin dari baru berkenalan atau baru masuk ya. Sekali lagi selamat bergabung di Al-Sani, Zoom kita yang hanya membahas Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dengan segi gramatikal dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, tidak kurang mohon maaf. Kalau yang salah, semua dari kami. Dan kalau yang benar, semata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memerani.